Selamat sahabat bagi kita semuanya. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Baiklah, sebelum kita memulai acara Vesper kita, ada baiknya kita undang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Baik, untuk memulai acara kebaktian kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 35. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di mana malam hari ini yang Kau telah menyertai kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui virtual Zoom ini. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah perbaktian kami, supaya apa yang kami dengarkan bisa kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, banyak juga dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau mengampuni, supaya berkat Engkau berikan pada kami tidak terhalang begitu saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai atau mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pak Malatua, ada baiknya kita mendengarkan lagu spesial yang dibawakan guru-guru.
Baik, terima kasih kepada guru-guru dan staf perguruan Advent 2 yang membawakan lagu spesial yang begitu indah. Pada malam hari ini kita bertenang diri, kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pak Malatua. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Oke, selamat sabat. Selamat sabat. Ya. Biasanya kalau saya sama anak selamat sabat. Biasanya kalau saya Zoom di sekolah sama anak-anak, saya paling tidak pede kalau Zoom nggak bisa melihat orang. Jadi selalu saya bilang anak-anak tolong kameranya dibuka gitu. Jadi saya akan lebih merasa nyaman dan semangat kalau berbicara saya melihat wajah-wajah yang mendengarkan. Apakah mereka excited, apakah merasa bosan dengan suara, tone, begitu. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya maaf ya Bapak Ibu, karena terbiasa setiap pagi begitu. Kamera, gitu. Buka anakku, buka. Boleh nanti ditanya sama guru-guru ini semua. Karena saya bilang gitu, saya panggil satu-satu. Karena saya akan lebih terpacu rasa semangat saya melihat wajah-wajah umat Tuhan yang ganteng, yang cantik, tampilannya di sini. Jadi saya mau, marilah kita membuka kamera kita semua. Mohon maaf ya. Oke, baik sebelum kita mengawali firman Tuhan pada malam ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat sabat Tuhan Yesus yang baik, kami hendak mendengarkan Tuhan berbicara melalui bacaan malam Vesper pada saat ini. Berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahami apa yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya coba share screen ya Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin juga sudah punya bahan di rumah masing-masing. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seri bacaan Vesper kita pada malam ini dan mungkin sampai malam-malam seterusnya, ini merupakan satu bagian dari satu seri rangkaian sejarah penebusan Tuhan yang ada di buku. Kalau mungkin kita ada berapa paket itu ya, jilid Alfa dan Omega. Nah, kali ini kita mengambil sumber dari Kerinduan Segala Zaman, bab 3 dengan judul Setelah Genap Waktunya.
Kedatangan juru selamat telah dimuatkan di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka harus merasakan betapa menyakitkan ternyata efek dosa itu. Mereka yang tadinya dengan lemah lembut memanggil hewan satu persatu, memberi nama kepada hewan itu, kemudian tanpa harus bekerja susah payah mereka sudah bisa mendapatkan hasil. Barulah mereka merasakan efek dosa itu sungguh sangat mengerikan. Dengan tangannya yang tadi begitu lembut memelihara domba, akhirnya Adam dan Hawa harus melakukan pengorbanan. Jari-jari mereka harus melukai hewan itu dan akhirnya menimbulkan kematian oleh karena dosa mereka. Tuhan sudah memberikan janji bahwa akan ada penebus sehingga mereka nantinya boleh lagi kembali ke dalam Taman Eden, dalam kerajaan surga. Nah, pada saat mereka akhirnya memiliki seorang anak yang sulung, dengan sangat sukacita mereka mengharapkan bahwa mungkin inilah pelepas itu. Mungkin inilah yang dijanjikan Tuhan itu, yang akan membebaskan mereka dari dampak dosa dan mereka boleh lagi kembali ke dalam kerajaan surga. Tapi Bapak Ibu, kegenapan janji itu sepertinya ditangguhkan. Orang-orang yang mulai menerima janji-janji setiap saat yang dikhotbahkan, disampaikan, meninggal dunia dengan tidak melihat kegenapan janji itu. Sejak zaman Henokh, janji itu diulangi dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi yang selalu berusaha menghidupkan pengharapan akan datang juru selamat. Namun apa yang terjadi? Tidak kunjung datang. Nubuatan Daniel menyatakan waktu kedatangannya, tetapi tidak semua orang menafsirkan kabar itu dengan benar. Galatia 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Mana? Abad demi abad berlalu. Abad demi abad telah lenyap. Suara nabi-nabi pun mulai berhenti. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan di dalam Yehezkiel 12 ayat 22. Tangan penindas menekan Israel dengan berat. Dan banyak orang yang bersedia mengatakan, sudah lama berselang. Tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Umat-umat Tuhan yang begitu sudah mulai merasakan, inilah akibat dosa itu. Inilah dampak dosa itu. Mulai dalam penderitaan yang dialami mereka, dalam kesesakan menanti janji Tuhan, kapan akan digenapi? Kapan sang penebus akan datang? Mereka berteriak, mereka berseru, Tuhan, berapa lama lagi ku dilupakan? Mazmur 13 ayat 2. Tuhan, berapa lama lagi kau bersembunyi dariku? Berapa lama ya Tuhan? Satu kerinduan mereka untuk segera boleh dibebaskan dari dosa. Tapi Tuhan sepertinya seakan-akan melupakan kita. Seakan-akan menurut kita, Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap diri kita. Akan tetapi seperti bintang-bintang di angkasa luas lepas menurut peredarannya masing-masing. Demikianlah maksud Allah tidak pernah mengenal gesa-gesa atau kelambatan. Manakala jarum jam besar itu menunjukkan kepada waktu tersebut, maka Yesus pun lahir di Betlehem. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Allah telah menuntun segala gerakan bangsa-bangsa dan dorongan hati serta pengaruh umat manusia hingga dunia bersedia menyambut kedatangan pelepas itu. Bangsa-bangsa bersatu di bawah satu pemerintahan, satu bahasa umum yang digunakan, yang di mana-mana terkenal sebagai bahasa kesusastraan.
Dari semua negeri orang-orang Yahudi yang tercerai-berai datang berhimpun di Yerusalem untuk menghadiri pesta-pesta tahunan. Ketika mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, mereka dapat menyiarkan ke seluruh dunia berita tentang kedatangan Mesias. Bapak Ibu, pada saat zaman itu, sistem agama kekafiran sudah kehilangan pegangannya di antara orang banyak. Orang-orang sudah mulai bosan mendengarkan janji-janji. Orang-orang juga sudah bosan mendengarkan pertunjukan-pertunjukan ajaib, dongeng-dongeng. Sudah mulai rindu suatu agama yang dapat memuaskan hati. Sementara terang kebenaran nampak sudah seolah-olah hilang lenyap dari antara manusia, masih ada jiwa-jiwa yang mencari terang dan yang penuh kebingungan dan duka cita. Mereka merasa haus akan pengetahuan tentang Allah yang hidup, serta suatu jaminan hidup di seberang kubur. Artinya ada satu jaminan bila kami mati, kami mungkin akan dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena bangsa Yahudi telah meninggalkan Allah, iman sudah semakin pudar dan pengharapan telah hampir berhenti menerangi masa depan. Perkataan nabi-nabi tidak dimengerti. Bagi halayak ramai, kematian adalah suatu rahasia yang mengerikan. Di seberang kematian itu tidak ada kepastian, hanya kegelapan belaka. Bukan saja ratap tangis ibu-ibu Bethlehem, tetapi juga jeritan hati manusia umumnya yang telah menjadi beban kepada seorang nabi berabad-abad yang lalu. Dengan mata yang rindu, mereka menantikan kedatangan pelepas itu, bila mana kegelapan akan dilenyapkan dan rahasia masa depan kelak dijelaskan. Di dalam bacaan kita selanjutnya, beratus-ratus tahun lamanya Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahasa Yunani kemudian ramai dipercakapkan di seluruh kerajaan Romawi. Orang-orang Yahudi yang tercerai-berai di mana-mana dan harapan mereka akan kedatangan Mesias itu sedikit banyak diharapkan juga oleh beberapa orang kafir. Jadi di antara orang-orang kafir ada juga yang mungkin merasa sudah mulai jenuh dengan apa yang mereka alami selama ini. Mereka sudah sering juga mendengarkan firman yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Sepertinya mereka juga sudah seperti sedikit rindu dengan apa yang dirindukan orang Yahudi. Di antara orang-orang kafir yang disebut orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang mempunyai pengertian yang lebih baik tentang nubuatan Alkitab mengenai Mesias daripada guru-guru di Israel. Ada di antara mereka itu yang mengharapkan kedatangannya sebagai seorang pelepas dari dosa. Ahli-ahli filsafat berusaha mempelajari rahasia peraturan-peraturan keagamaan Ibrani. Tetapi kedegilan orang-orang Yahudi merintangi tersebarnya terang itu. Mereka tidak suka membagikan pengetahuan yang masih ada pada mereka mengenai upacara yang bersifat lambang. Ahli tafsir sejati itu mesti datang. Dia yang digambarkan oleh lambang itu mesti menjelaskan artinya. Karena ternyata pada saat zaman dahulu, para filsafat-filsafat yang mungkin bukan umat Tuhan, mereka rindu juga mempelajari itu. Tapi pada saat manakala mereka terbentur pada hal-hal yang bersifat lambang-lambang, bersifat ilustrasi-ilustrasi, perumpamaan-perumpamaan yang mungkin mereka tidak paham, dan berusaha bertanya kepada orang Yahudi, ternyata orang Yahudi sendiri tidak mau menyebarkan terang itu. Oleh sebab itu, dia yang maksudnya di sini adalah Tuhan, yang digambarkan oleh lambang-lambang itu, mesti menjelaskan artinya. Dengan perantaraan alam,
dengan perantaraan alam kejadian, dengan perantaraan bayangan dan simbol, dengan perantaraan segala nenek moyang dan nabi-nabi, Allah telah berbicara kepada dunia. Allah sudah berbicara sebenarnya melalui alam, melalui bayangan, melalui simbol-simbol, dengan berbagai cara. Pelajaran harus diberikan kepada manusia dalam bahasa manusia. Utusan perjanjian itu mesti berbicara. Suaranya mesti terdengar dalam bait sucinya sendiri. Kristus mesti datang untuk mengucapkan kata-kata yang harus dimengerti dengan jelas dan pasti. Kristus, sumber kebenaran itu, wajib memisahkan kebenaran dari sampah ucapan manusia yang telah membuat kebenaran itu tidak berkhasiat. Azas-azas pemerintahan Allah dan rencana penebusan harus diterangkan dengan jelas. Segala pelajaran perjanjian lama harus dibentangkan dengan lengkap di hadapan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di kalangan orang Yahudi, walaupun masih banyak yang tidak mau berusaha untuk membuka tabir itu, tidak mau berusaha untuk memahami lambang-lambang itu, apalagi untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar, masih ada juga jiwa-jiwa yang tetap kuat. Para keturunan keluarga kudus yang olehnya pengetahuan tentang Allah telah terpelihara selama ini. Orang-orang ini masih mengharapkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang. Mereka memperkuat imannya oleh berpegang teguh pada kepastian yang diberikan dengan perantaraan Musa. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Masanya sudah tiba. Manusia yang telah menjadi lebih merosot keadaannya sepanjang zaman-zaman pelanggaran memerlukan kedatangan penebus. Setan telah bekerja untuk membuat jurang pemisah itu begitu dalam dan tidak terlalui antara bumi dan surga. Dengan kepalsuannya, ia telah memberanikan hati manusia dalam dosa. Adalah maksudnya untuk menghabiskan kesabaran Allah dan untuk memadamkan aplikasinya pada manusia, supaya ia meninggalkan dunia ini kepada kekuasaan setan. Setan berusaha hendak menyembunyikan dari manusia pengetahuan tentang Allah, mengalihkan perhatian mereka dari bait suci, dan mendirikan kerajaannya sendiri. Oleh kekafiran, setan sudah berabad-abad lamanya menyesatkan manusia dari Allah. Tetapi ia memperoleh kemenangan yang besar dalam memutarbalikkan iman orang Israel. Oleh memikirkan serta mendewakan pendapat mereka sendiri, bangsa-bangsa kafir itu telah kehilangan pengetahuan tentang Allah. Telah menjadi kian lama, kian rusak. Demikian juga dengan umat pilihan, bangsa pilihan Israel. Azas yang mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya oleh jasanya sendiri. Manusia dapat menyelamatkan dirinya oleh karena hal-hal yang baik yang dia lakukan. Manusia dapat menyelamatkan dirinya tanpa harus mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Menjadi dasar setiap agama kafir. Azas tersebut kini sudah menjadi azas agama Yahudi. Sudah mulai mereka terima. Setanlah yang telah menanamkan azas ini. Di mana saja azas tersebut dipegang, manusia tidak akan punya penghalang terhadap dosa. Bangsa yang telah dipanggil Allah
untuk menjadi tiang dan landasan kebenaran sudah menjadi wakil-wakil setan. Mereka telah melakukan pekerjaan yang setan suka mereka melakukannya. Mengikuti haluan yang memberikan gambaran yang salah tentang tabiat Allah, menyebabkan seluruh iman memandang dia sebagai seorang yang lalim. Imam-imam sendiri yang bekerja di bait suci sudah tidak tahu lagi arti upacara yang mereka adakan. Mereka tidak lagi melihat sesuatu di balik lambang itu, apa perkara yang Tuhan maksudkan. Semua sudah menjadi sekedar seremonial, suatu hal yang dilakukan setiap saat ibadah. Tidak ada lagi makna-makna khusus, tidak ada lagi perasaan akan kehadiran Bapa di dalam perbaktian. Semua berjalan seperti sudah yang seharusnya. Dalam mempersembahkan korban itu, mereka bagaikan pemain dalam satu sandiwara. Segala upacara yang diperintahkan oleh Allah sendiri telah dijadikan alat untuk membutakan mata pikiran serta mengeraskan hati. Allah tidak akan dapat lagi berbuat apa-apa bagi umat manusia melalui saluran ini. Seluruh sistem itu harus dihapus bersih. Penipu dosa sudah mencapai puncaknya. Anak Allah yang memandang dunia ini melihat penderitaan dan kemelaratan. Ia melihat bagaimana manusia telah menjadi korban kebengisan setan. Allah memandang dengan belas kasihan atas orang-orang yang sedang terjatuh, dibunuh dan hilang. Dalam keadaan bingung serta tertipu, mereka bergerak maju dalam barisan yang diliputi suasana yang suram menuju kebinasaan yang kekal. Menuju maut yang dalamnya tidak ada harapan akan kehidupan. Tubuh manusia yang dijadikan bagi tempat kediaman Allah sudah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Panca indera, urat saraf, hawa nafsu, anggota-anggota tubuh manusia dikerahkan oleh alat-alat gaib, oleh kuasa setan dalam pemanjaan nafsu yang paling hina. Meterai roh jahat sendiri telah dibubuhkan di atas manusia. Demikianlah pemandangan yang dilihat oleh penebus dunia ini. Betapa dahsyatnya pemandangan itu untuk dilihat oleh seorang yang maha suci. Dosa sudah menjadi suatu ilmu pengetahuan dan kejahatan disucikan sebagai bagian dari agama. Pemberontakan sudah berakar begitu jauh ke dalam hati, dan pemusuhan manusia sudah amat hebat terhadap surga. Sudah dipertunjukkan di hadapan semesta alam bahwa jikalau terpisah dari Allah, manusia tidak akan dapat diangkat derajatnya. Suatu anasir hidup dan kuasa yang baru mesti dikaruniakan oleh Dia yang menciptakan dunia ini. Dengan perhatian yang besar, dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa telah bersiap-siap hendak melihat Yahweh bangkit, lalu menyapu bersih segala penduduk bumi. Pada saat makhluk bumi, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, makhluk-makhluk yang lain, dunia-dunia yang jatuh, yang tidak jatuh, nggak mengerti apa dosa itu. Karena dosa itu sama sekali belum ada. Jadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, dunia-dunia yang tidak jatuh dalam dosa melihat, wah ternyata dosa ini amat sangat terperikan. Mereka untuk melihat saudara-saudara mereka Adam dan Hawa mengalami efek itu. Mereka melihat apakah Tuhan akan bangkit
lalu menyapu bersih segala penduduk dunia ini. Jikalau sekiranya Allah melakukan itu, sekiranya pada saat Adam dan Hawa yang jatuh memilih untuk berdosa, langsung, bukan tidak mungkin Allah langsung, oke, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, musnahkan mereka, buat lagi Adam dan Hawa yang baru. Tapi sekiranya itu dilakukan oleh Tuhan, maka setan akan berhasil membuktikan apa yang dia tuduhkan kepada asas pemerintahan Allah. Masa dia bergerilya di kerajaan surga kepada para malaikat-malaikat yang juga tidak mengetahui, Tuhan itu nggak benar itu. Kita begini-begini, masa kita harus menyembah dia? Kita harus mengikuti aturan-aturan dia. Dia akan bilang, Tuhan itu kalau kita begini berbeda sendiri, pasti kita akan dibunuh. Dia hasut itu semua. Akhirnya kehidupan surga yang tadinya begitu solemn, begitu tentram, berjalan harmonis, sudah mulai terpecahkan. Dalam firman Tuhan dikatakan sepertiga malaikat terang berhasil dia seret. Jadi jika sekiranya Tuhan langsung menggantikan atau membinasakan saja Adam dan Hawa, supaya dosa itu segera tidak ada lagi, berhasillah setan. Sebab dia sudah siap melemparkan kesalahan kepada Tuhan dan menyebarkan pemberontakan kepada dunia-dunia yang memilih tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi dikatakan di sini, akan tetapi gantinya membinasakan dunia ini, Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkannya. Meskipun kebejatan dan perlawanan mungkin nampak di setiap bagian wilayah asing itu, namun suatu jalan guna pemulihan tetap disediakan. Tepat pada masa krisis, tak kala setan tampaknya hampir memperoleh kemenangan, Anak Allah datang membawa rahmat ilahi dalam segenap zaman, dalam setiap jam. Kasih Allah selalu diberikan kepada makhluk-makhluk yang telah jatuh, yang telah terperosok ke dalam dosa. Tanpa menghiraukan kesesatan manusia, tanda-tanda rahmat terus-menerus saja ditunjukkan. Maka apabila waktunya sudah genap, Tuhan dipermuliakan oleh mencurahkan ke atas dunia ini hujan rahmat, penyembuhan yang amat lebat, yang sekali-sekali tidak dapat dihentikan atau ditahan hingga rencana keselamatan terlaksana. Setan sudah bergembira pada saat Adam dan Hawa memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Demikian juga umat-umat yang lain. Dia bergembira, bersorak-sorak. Dia sudah berhasil merendahkan peta Allah. Tetapi kemudian, satu hal yang tidak diduga oleh setan. Yesus, anak Allah sendiri, datang untuk memulihkan dalam manusia peta penciptanya. Setan yang tadinya merasa dirinya sebanding, kenapa sih aku nggak dibuka dalam penciptaan? Apa bedanya aku dengan anak Allah itu? Aku ini pemimpin para malaikat. Aku orang yang sangat sungguh luar biasa. Pemimpin biduan. Apa sih bedanya? Oleh karena iri hatinya, dia merusak tatanan surga. Dia bersuka cita merusak peta Allah. Tapi satu hal yang dia tidak sadari. Rencana Tuhan. Kasih Tuhan. Tidak akan membiarkan sesuatu yang dia sudah ciptakan untuk jatuh dalam dosa. Tidak seorang pun kecuali Kristus yang dapat membentuk kembali tabiat yang sudah dibinasakan oleh dosa. Kristus datang untuk menghalau roh-roh jahat yang selama ini telah menguasai kemauan hati. Ia datang untuk mengangkat kita dari debu, untuk membentuk kembali tabiat yang telah bernoda itu sesuai dengan contoh tabiatnya
yang ilahi, serta untuk menjadikannya indah dengan kemuliaannya sendiri. Bapak Ibu, demikianlah bacaan bab 3 dari sesi pembelajaran kita ini. Kiranya tuntunan Roh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya boleh menuntun kita memahami akan maksud-maksud Allah, menyadari bahwa begitu besarnya kasih Allah kepada kita umat-Nya yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sebenarnya sudah sangat tidak berharga, yang sudah masuk ke dalam kubangan dosa nistapa. Tetapi melalui kasih karunia Yesus Kristus, yang mana bila mana kita percaya, maka kita akan beroleh janji keselamatan itu. Dan kita boleh kembali dipulihkan menjadi anak-anak Allah, para pewaris surga. Bapak Ibu, saya bawakan firman ini di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, serta Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Malatua yang sudah membawakan renungan yang begitu baik pada malam hari ini. Tibalah saatnya kita di acara diskusi tanya jawab. Kepada semuanya, Bapak Ibu ataupun anak-anak muda yang ada di Perterjem ini, kami persilakan bisa bertanya ataupun menambahkan. Baik, jika tidak ada, kita tutup perbaktian kita ini dengan bernyanyi dari lagu Sion 159. Lagu Sion 159.
Baik, kami undang berdoa kepada Pak Malatua. Baik, mari kita satukan hati dan jiwa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami boleh membaca firman Tuhan melalui pembelajaran kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami orang yang lemah, kami orang yang penuh dosa, kami orang yang tidak layak. Namun Tuhan sudah sangat begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan menyelamatkan kami. Sehingga bila mana kami tetap percaya kepada Tuhan, menerima janji-janji Tuhan, maka kami nanti boleh dipulihkan. Peta Allah yang semula boleh menjadi citra kami, dan kami boleh menjadi pewaris-pewaris surga. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih kasih karunia dan anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih biarlah kiranya bacaan ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, mendekatkan kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami umat yang lemah. Tubuh kami gampang mengikut ke dalam dosa. Hati kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi kami selalu sering jatuh ke dalam dosa. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami selalu bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah kiranya bacaan ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami, dan untuk kebaktian-kebaktian seterusnya kami boleh semakin memahami sabda Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan atas sahabat ini. Doa ini kami sembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, sampai di sini acara Pastor kita. Kami mengucapkan selamat Sabat dan salam sehat. Tuhan berkati. Sabat.